Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun datar yang seluruh sisinya dibatasi garis lurus seperti garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal disebut segi banyak. Segi banyak paling sedikit memiliki 3 sisi. Segi banyak dengan 3 sisi dinamakan segitiga. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan segi 4. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita lihat ya contoh-contoh segi banyak. Segitiga memiliki 3 sisi. Jajar genjang memiliki 4 sisi. Trapesium memiliki 4 sisi. Seperti namanya, segi 5 memiliki 5 sisi. Segi 6 memiliki 6 sisi. Bentuk tanda panah memiliki 7 sisi. Segi banyak dapat dibedakan menjadi 2, teman. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ciri segi banyak beraturan adalah mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut sama besar. Sedangkan ciri segi banyak tidak beraturan yaitu mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Agar lebih paham perbedaan keduanya, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Bangun A adalah segitiga. Bangun B adalah segitiga. Kita cari tahu banyaknya sisi bangun A. 1, 2, 3. Bangun A memiliki 3 sisi. Sekarang kita cari tahu banyaknya sisi bangun B. 1, 2, 3. Bangun B memiliki 3 sisi. Selanjutnya kita cari tahu apakah panjang semua sisi bangun A sama? Ya, panjang semua sisinya sama. Sekarang kita cari tahu apakah panjang semua sisi bangun B sama? Tidak, panjang semua sisinya tidak sama. Berikutnya, kita cari tahu banyaknya sudut bangun A. 1, 2, 3. Bangun A memiliki 3 sudut. Sekarang kita cari tahu banyaknya sudut bangun B. 1, 2, 3. Bangun B memiliki 3 sudut. Terakhir, kita cari tahu apakah semua sudut bangun A besarnya sama? Ya, semua sudut besarnya sama. Sekarang, kita cari tahu apakah semua sudut bangun B besarnya sama? Tidak, semua sudut besarnya tidak sama. Berdasarkan ciri-cirinya, bangun manakah yang merupakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan? Tepat sekali, bangun A adalah segi banyak beraturan karena mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut sama besar. Sedangkan bangun B adalah segi banyak tidak beraturan karena mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri segi banyak beraturan dan tidak beraturan, sekarang kita bisa membedakan keduanya deh. Baiklah, itu tadi sekilas materi tentang bangun datar segi banyak. Nah, kalau di buku bisa anak-anak lihat di halaman 103. Jadi, bangun datar segi banyak itu ada 2 jenis. Kita belajar satu-satu dulu ya. Nah, segi banyak yang memiliki 3 sisi itu namanya segitiga. Kalau sisinya 4 namanya segi 4 dan seterusnya. Itu di halaman 104 nih kayak gini. Dia punya 3 sisi, maksudnya di sini 3 sisi gini gitu, 1, 2, 3, berarti ini segitiga. Terus segi 4, dia punya 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Terus ini yang punya 5 sisi dan 6 sisi gitu ya.
Coba kalau misalnya kita lihat di Ayo Berlatih 4.1 nih. Katanya ada berapa segi banyaknya? Berarti kalau yang ini ada 1, 2, 3. Terus ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Bisa ya cara ngitung sisi ya, kayak gitu. Nah, terus tadi juga dijelasin kalau segi banyak itu ada 2, ada segi banyak beraturan sama segi banyak tidak beraturan. Lihat di halaman 105. Kalau yang beraturan itu panjang sisinya satu sama lain itu sama, kayak gini nih. Panjangnya sama-sama nih. Nggak ada yang lebih panjang atau lebih pendek. Ini disebut banyak beraturan karena masing-masing sisi itu panjangnya sama. Segitiga sama sisi beraturan, persegi beraturan, kayak gini ya. Nah, yang segi banyak tidak beraturan dia panjang sisinya itu nggak sama. Kayak di bawah ini contohnya, kayak ini kan panjangnya nggak sama nih panjang sisinya nih. Yang ini sama yang ini nggak sama. Ini juga nggak sama panjangnya, jadi disebut segi banyak tidak beraturan. Jadi itu aja materi kita hari ini. Silakan diingat-ingat lagi. Jadi segi banyak itu ada 2, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nanti oh ya, soal yang ini dicoba-coba aja dulu di rumah, tapi nggak usah dikumpulin ke Umi. Nanti pas Zoom kita akan bahas. Oke, kita tutup. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Umi sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.